Ngelihat Karawang bahwa dulu Karawang adalah kota lumbung padi dengan sawahnya. Memang sampai hari ini ya kita juga alhamdulillah Karawang ini masih peringkat kedua se-Indonesia. Aku tuh gak habis mikir ya, gimana bisa mantan kontraktor alat berat biasa tiba-tiba nyelonong jadi penguasa Karawang? Ini cuma hoki atau ada jalur khusus yang kita semua gak tahu? Aep Syapuloh yang sekarang sudah punya tanah ratusan miliar, katanya sih orang kepercayaan KDM. Kekayaannya yang luar biasa malah bikin publik bertanya-tanya, ini hasil kerja keras atau hasil kedekatan? Jangan kemana-mana karena informasi yang akan aku bongkar berikutnya gak akan kalian temukan di video lain. Inilah fakta profil Aep Syapuloh. Para asisten, termasuk juga para camat. Gak banyak bupati di Indonesia yang hartanya itu bisa menyaingi Taipan Property. Tapi Aep Syapuloh adalah pengecualian yang mencolok. Ia kini tercatat sebagai salah satu pejabat daerah terkaya di Indonesia dengan total harta kekayaan mencapai 400 miliar rupiah. Angka fantastis ini bukan berasal dari warisan ya ataupun hasil spekulasi, melainkan hasil dari kiprah panjang Aep di dunia usaha khususnya sektor konstruksi dan properti. Lelaki kelahiran Karawang 7 Oktober 1978 ini memulai karirnya sebagai pengusaha melalui PT Bintang Jaya Pratama Indonesia yang dikenal luas sebagai salah satu kontraktor andalan dalam proyek-proyek strategis nasional seperti Tol Jakarta Cikampek dan pengembangan kawasan industri Karawang. Tak berhenti di satu lini usaha, Aep juga mengembangkan bisnis lewat PT Swastika Tunggal Pratama dan PT Tripanca Indonesia yang bergerak di sektor sewa alat berat, logistik, hingga pengadaan umum. Selain itu, ia juga terlibat dalam proyek-proyek pengembangan perumahan dan properti, membuat dirinya semakin mengakar kuat di dunia bisnis lokal maupun nasional. Rincian kekayaan Aep ini mencerminkan luasnya aset properti yang ia miliki, khususnya di Karawang dan Purwakarta. Hanya dari tanah dan bangunan saja, nilainya mencapai lebih dari 328 miliar rupiah. Lihat aja nih daftar sepanjang ini. Gila sih. Ia juga tercatat punya deretan kendaraan mewah, mulai dari Porsche 911 Carrera S, Mercedes-Benz GLE 400 hingga mobil listrik Hyundai Ioniq 5 dengan total nilai kendaraan lebih dari 6,4 miliar rupiah. Ditambah ada surat berharga, kas dan harta bergerak lainnya. Total nilai kekayaan nyaris menyentuh angka 400 miliar rupiah tanpa mencatatkan utang sepeser pun. Wow, impian semua orang ini. Jika dibandingkan dengan penghasilan resminya sebagai bupati, sekitar ya belasan juta rupiah per bulan ditambah tunjangan, angka tersebut tentu menimbulkan pertanyaan wajar. Apakah seluruh kekayaan ini benar-benar hanya berasal dari bisnis sah sebelum menjabat? Bayangkan, setelah menyentuh hampir 400 miliar rupiah dari gurita bisnis konstruksi, Aep Syapuloh ternyata tak hanya menguasai beton dan aspal, ia juga tahu cara membangun kekuasaan. Tapi yang mengejutkan, tepat menjelang pelantikannya sebagai Bupati Karawang periode kedua, Aep memilih langkah politik yang membuat banyak pihak tercengang. Ia tinggalkan partai yang sudah 2 kali mengantarkannya menang dan lompat ke kendaraan politik lain yang lebih besar dan lebih tajam, yaitu Gerindra. Karir politik Aep Syapuloh sebenarnya berawal dari kolaborasi apik dengan Selika Nurahdiana di Pilkada Karawang 2020. Saat itu Aep yang baru dikenal publik sebagai pengusaha konstruksi sukses mencalonkan diri sebagai wakil bupati dan berhasil menang telak dengan perolehan suara 60,05%. Duet ini menjadi simbol kekuatan baru di Karawang, paduan antara politisi senior dan pengusaha kaya. Karirnya kemudian terus menanjak apalagi setelah Selika mengundurkan diri pada November 2023 untuk maju sebagai caleg DPRD RI. Sejak saat itu, Aep naik menggantikan posisinya sebagai pelaksana tugas bupati hingga akhirnya dilantik sebagai bupati penuh pada 4 Desember 2023.
Pada Pilkada 2024, Aep kembali mencalonkan diri sebagai bupati bersama Haji Maslani dan kembali unggul dengan perolehan suara 54,67%. Dengan kekuasaan yang makin solid dan kendaraan politik yang lebih besar, Aep kini tak hanya dikenal sebagai bupati terkaya, tapi juga sebagai tokoh yang lihai membaca peta kekuasaan. Namun yang paling menarik adalah keputusan politik Aep pasca Pilkada 2024. Meskipun sebelumnya ia mendapat dukungan kuat dari PKS dan Nasdem, Aep memilih untuk bergabung dengan Partai Gerindra. Langkah ini sontak memunculkan pertanyaan besar. Mengapa meninggalkan partai-partai yang sudah 2 kali mengantarkannya ke kursi kekuasaan? Aep menjelaskan bahwa ini adalah keputusan strategis yang sudah dipertimbangkan matang-matang, sambil menegaskan bahwa ia tetap solid bersama koalisi lamanya. Tapi di balik pernyataan diplomatis itu, tak sedikit pihak menilai langkahnya sebagai bentuk oportunisme politik. Di balik stabilnya kekuasaan Aep, ada benang merah yang mengarah ke satu sosok, Deddy Mulyadi. Kedekatan keduanya bukan sekadar kedipan politik, tapi sinergi visi dan implementasi kebijakan nyata. Secara struktural, Aep memilih masuk ke dalam Partai Gerindra, sama seperti KDM, tepat menjelang pelantikan bupati pada Februari 2025. Langkah ini pun semakin mengokohkan posisinya sebagai figur yang bukan hanya kaya, tapi juga secara politik dipegang oleh arus utama Gerindra di Jabar. Visi mereka pun sejajar, mendorong pendidikan karakter, memperkuat nilai disiplin dan menanamkan mental militer di kalangan generasi muda. Aep pun sigap memperkenalkan instruksi bupati, penguatan pendidikan karakter bagi SD SMP yang tidak hanya selaras, tapi secara langsung menyambung dengan program Gapura Pancawaluya milik KDM. Bahkan, Karawang mengajukan 30 siswa SMK bermasalah untuk dikirim ke barak militer melalui divisi Kostrad sebagai program turunan yang pertama kali digelar secara praktis. Nah, jika menilik kekayaan, Aep ini justru tampak melewati figur KDM. LHKPN memuat harga Aep sebesar 395,9 miliar rupiah. Hampir 10 kali lipat dari kekayaan Deddy Mulyadi yang tercatat hanya 12,8 miliar rupiah. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam konteks kekayaan pejabat, Aep kini berada di kelas tersendiri meski keduanya berada dalam poros politik yang sama. Perbandingan ini menimbulkan ironi. Dua figur Gerindra Jabar, KDM, dan anak emasnya Aep berdiri sejajar dalam visi dan lini politik, tetapi Aep jauh lebih unggul dari segi materi. Pertanyaannya adalah, apakah ini sinyal bahwa Gerindra di Jabar kini dipimpin oleh figur kaya dengan agenda ambisius? Ataukah ini presiden bahaya kolusi antara kekayaan besar dan kekuasaan politiknya? Meski kekayaannya melesat dan kekuasaan makin kuat, perjalanan politik Aep Syahpuloh tidak luput dari kontroversi yang menambah tensi publik. Salah satu polemik terbesar yang membayanginya adalah soal dilema loyalitas. Setelah 2 kali diusung PKS dan Nasdem, Aep secara mengejutkan memutuskan untuk merapat ke Gerindra menjelang pelantikan bupati definitif. Langkah ini pun menuai kecaman dari tokoh PKS Karawang yang meminta klarifikasi, serta kegelisahan dari parpol pendukung lama yang udah merasa ditinggalkan. Aep sendiri berupaya menjelaskan bahwa keputusannya tidak meninggalkan koalisi lama dan lebih bersifat peluang strategis demi kelancaran pembangunan daerah. Namun, retorikanya belum sepenuhnya meredam kegelisahan karena untuk publik ini bukan sekadar pindah partai, tapi tindakan politis yang menyingkirkan loyalitas awal. Konflik berikutnya muncul pada kebijakan pendidikan karakter ala militer yang diadopsi dari program Gubernur Jabar Deddy Mulyadi. Aep mengirim 30 siswa bermasalah untuk dibina di barak militer divisi Kostrad. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Deddy dan dianggap sejalan dengan visi pendidikan karakter Gapura Pancawaluya. Namun, gerakan ini juga memantik kritik tajam dari aktivis yang mempertanyakan apakah militerisasi siswa benar-benar adalah solusi terbaik. Mereka menyebutnya terlalu keras dan kontraproduktif.
serta menimbulkan kekhawatiran soal stigmatisasi dan trauma psikologis pada anak-anak yang mestinya masih dalam lingkungan pendidikan normal. Di sisi legitimasi pemerintahan, Aep dihadapkan pada ujian konflik kepentingan antara posisinya sebagai kepala daerah dan latar belakangnya sebagai pengusaha konstruksi. Publik menyoroti kemungkinan proyek-proyek pemerintah kabupaten mengalir ke lingkaran bisnis pribadinya. Tuduhan ini diperkuat oleh rekam jejak karir bisnis Aep yang berkembang pesat seiring naiknya posisi politiknya. Di sisi lain, isu lingkungan juga menjadi perhatian besar. Ekspansi industri di Karawang dinilai berdampak pada kerusakan ekosistem dan menurunkan kualitas hidup warga, terutama terkait limbah medis dan sampah yang tidak tertangani dengan baik. Aep sempat menjanjikan pembangunan tempat pengolahan sampah senilai 200 miliar rupiah, namun hasil konkret masih ditunggu. Sementara itu, untuk menjaga iklim investasi, Aep bersama Kapolres Karawang menggagas sistem komunikasi baru dengan industri melalui posko bersama agar aspirasi warga tidak langsung disampaikan ke pabrik. Ia juga menegaskan pentingnya menghindari intimidasi terhadap investor. Dalam beberapa kasus, seperti perbaikan jalan nasional yang lamban ditangani pemerintah pusat, Aep mengambil inisiatif cepat sebagai bentuk tanggung jawab daerah, sekaligus memperkuat citra kepemimpinannya di tengah badai kritik. Secara keseluruhan, Aep menghadapi tantangan besar dalam membuktikan integritasnya. Setiap komitmen akan diuji di medan nyata dan publik Karawang akan mengawasinya ketat karena di balik gemerlap kekayaan dan popularitas, masyarakat menuntut legitimasi yang jelas dan pelayanan yang adil.